Halo, namaku Kevin Chandra Haji. Pada video ini aku akan membahas tentang bagaimana kebijakan moneter dan kebijakan fiskal berfungsi sebagai senjata untuk mencapai tujuan ekonomi yang dapat digunakan untuk menstabilkan uang di Indonesia. Yang akan aku bagi menjadi 3. Yang pertama adalah penjelasan mengenai kebijakan moneter, yang kedua adalah kebijakan mengenai fiskal, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, kita lanjut ke videonya yang pertama. Kebijakan moneter yaitu kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mempertahankan, menambah, atau mengurangi jumlah uang beredar yang bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengendalian jumlah uang beredar. Dengan melakukan kebijakan moneter dapat menjaga kestabilan nilai rupiah sehingga menstabilkan harga saat inflasi. Dan melakukan kebijakan moneter dapat menjaga kestabilan nilai rupiah sehingga menstabilkan harga saat inflasi maupun deflasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan bank sentral yang mengatur jumlah uang beredar. Selain itu, bank sentral dapat menaikkan atau menurunkan suku bunga untuk membuat pinjaman lebih mahal ataupun murah. Ada juga bank sentral menjual obligasi pemerintah untuk menarik uang dari pasar keuangan. Bank sentral meningkatkan ketika inflasi dan menurunkan ketika deflasi. Persyaratan cadangan minimum yang harus dijaga oleh bank komersial ini akan mengurangi jumlah uang yang tersedia untuk dipinjamkan oleh bank, sehingga dapat mengurangi ketersediaan kredit di pasar. Contoh kebijakan moneter pada Indonesia yaitu Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi saat harga naik secara signifikan. Dengan demikian, kebijakan moneter berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mengatur perekonomian Indonesia, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya, fiskal. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah tindakan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara. Kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Hal ini bertujuan untuk pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah dan mempertahankan kestabilan ekonomi. Kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan pajak. Jika tarif pajak diturunkan, daya beli masyarakat meningkat dan berdampak positif bagi sektor ekonomi seperti industri. Kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan pajak. Jika tarif pajak diturunkan, daya beli masyarakat meningkat dan berdampak positif bagi sektor ekonomi seperti industri. Selain dari pajak, ada dari belanja pemerintah. Pemerintah memiliki anggaran pengeluaran, anggaran atau belanja negara yang diatur dalam APBN. Contohnya adalah anggaran belanja negara atau APBN. Setiap tahun, pemerintah Indonesia menyusun anggaran pendapatan dari belanja negara APBN yang mencakup rencana pengeluaran untuk berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial. Misalnya dalam APBN 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Oke, pada bagian kesimpulan, kebijakan moneter berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mengatur perekonomian Indonesia, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sedangkan kebijakan fiskal di Indonesia berperan penting dalam mengatur pengeluaran dan pendapatan negara untuk mencapai tujuan ekonomi seperti pertumbuhan, stabilitas, dan kesejahteraan masyarakat. Kedua kebijakan ini saling melengkapi dalam mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan dengan menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. See you in the next time and goodbye.